Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Sadaqallahul azim. Baik para ikhwan, kita langsung artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari diciptakan langit dan bumi, minha, di antara bulan-bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim, fihinna, pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, pada diri-diri kalian. Wa qatilul musyrikin, dan perangilah orang-orang musyrik, kafatan, secara berjamaah, kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kalian, kafatan, secara berjamaah juga. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Innaman nasi, sesungguhnya yang mengakhirkan, ziyadatun, merupakan tambahan, fil kufri, dalam kekafiran, yudallu, disesatkan, bihi, dengannya, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yuhillunahu, yang mereka menghalalkannya, aman, 1 tahun, wa yuharrimunahu, dan mereka mengharamkannya, aman, 1 tahun, liwati'u, agar mereka menyesuaikan, iddatama, sejumlah apa, haramallah, yang Allah haramkan, fayuhillu,
maka mereka menghalalkan ma harramallah, apa-apa yang Allah haramkan. Zuyyina lahum, dihiasi bagi mereka, su'u a'malihim, oleh buruknya amal-amal mereka. Wallah, dan Allah itu la yahdil qauma, tidak akan memberikan petunjuk pada satu kaum, al-kafirin, yaitu orang-orang yang kafir. Baik para ikhwan sekalian, saya baca kesimpulannya saja dari tafsir Aisarut Tafasir lil Jazairi. Yang pertama, dua ayat ini menjelaskan bayanu anna syuhuras sanah al-hijriyah 12 syahran. Yang pertama, dua ayat ini menyimpulkan bahwa jumlah bilangan tahun hijriyah itu jumlahnya 12 bulan. Wa ayyamuha 355 yawman. Harinya adalah 355 hari. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perputaran satu tahun itu jumlah bulan yang kita lewati dalam tahun hijriyah itu 12 bulan. Dahulu orang-orang musyrik ya di luar Islam, mereka berupaya untuk menambah bilangannya. Mereka menambahkan dengan 13 bulan. Dalam setiap 3 bulan dalam setiap 3 tahun ada 1 bulan yang mereka tambahkan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena sudah dikenal bahwa sebelumnya di antara 12 bulan ini memang ada bulan-bulan yang haram. Haram di sini maknanya bukan haram dalam pengertian fikih, tapi haram di sini pengertiannya asal katanya dari hurmah, yaitu kemuliaan. Maka jangan heran nanti kalau pergi ke Mekah, di dekat Masjidil Haram sana itu pedagang-pedagang ada sering mengatakan haram, atau ada bus yang mengajak para penumpangnya untuk pergi ke haram. Haram, 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 haram. Itu artinya bukan haram, bukan kebalikan daripada halal. Jadi haram yang dimaksud di sini adalah kemuliaan. Maka penyebutan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi itu disebut dengan haramain, dua masjid yang dimuliakan. Jumlah bilangan di tahun hijriyah menurut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Yang pertama dimulai dengan bulan apa anak-anak? Muharram. Kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Keempat, kelima, keenam, ketujuh Rajab, ketujuh
Rajab. Kita berada di bulan Rajab di tanggal 4 apa tanggal 5? 4 Rajab tahun 1400, anak-anak, tahun 1443 Hijriah. Tahun kita dimulai dari kapan? Tahun kita dimulai dari kapan? Dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad wafat pada tahun yang ke-10 Hijriah. Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Kita dengan Nabi sudah berapa abad? Kurang lebih 14 abad lamanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bayan annal ashhurul hurum arba'atun wa qad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya Rajab wal Uqdah atau Dzulqa'dah wal Hijjah atau Dzulhijjah wa Muharram dan Muharram. Penjelasan di dua ayat tersebut bahwasanya dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti kita sekarang berada di bulan haram. Empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan itu pada poin yang ketiga di sini disebut hirmatul ashhurul hurum wa mudha'afatus sayyi'at fiha ay qabbahadz dzunub fiha. Kemuliaan bulan haram tersebut menyebabkan amal-amal buruk yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan di bulan ini, itu nilainya berlipat-lipat ganda dosanya dibanding bulan-bulan di luar bulan haram. Maka ada ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim pada bulan 4 haram ini pada diri kalian. Artinya kalau kita berbuat dosa di 4 bulan haram ini, maka nilai dosanya melebihi nilai di luar bulan haram ini. Kemudian sebaliknya, ahli tafsir Al-Munir di dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili itu disebutkan bahwa kebalikannya, kalau kita berbuat baik, mengamalkan amalan sunnah di bulan haram ini, nilainya lebih baik berlipat-lipat, dilipat gandakan pahalanya dibanding di luar bulan haram. Oleh karena itu, ketika ada orang banyak berpuasa di bulan Rajab, ketika ada banyak orang yang mengamalkan sholat sunnah di bulan haram, ketika ada banyak orang yang mengamalkan
sunnah-sunnah yang lain jangan buru-buru kita mengatakan itu bid'ah selama mereka tidak menetapkannya atau mewajibkannya atau mengkhususkannya dan intinya mewajibkannya. Maka kita jangan buru-buru mengatakan mereka itu berbuat bid'ah. Sebelum kita mengumpulkan pendapat, sebelum kita mengumpulkan penjelasan para ulama, dan ulama itu mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah, itu yang mayoritas. Kalau ulama Saudi itu golongan minoritas. Contohnya Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, Shalih Fauzan, itu nginduknya kepada Ibnu Taimiyah, mentok ke atasnya jarang disebut, selalu Ibnu Taimiyah. Itu adalah ulama minoritas. Sedangkan ulama mayoritas itu bersumber dari Al-Azhar, Jamiatul Azhar, seperti Imam As-Suyuti, Imam Al-Mahalli, kemudian mufassir terkenal Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Imam Asy-Sya'rawi, itu jarang disebut. Buku-bukunya sering kita pelajari di sini justru buku-buku Ibnu Taimiyah, kemudian Utsaimin, Abdullah bin Baz. Ya, jadi seperti itu. Maka kita perlu di jamaah ini khususnya harus bisa menghimpun seluruh mazhab, harus bisa menghimpun seluruh mazhab agar kita tidak keluar dari pemahaman mereka. Karena imam sendiri mengatakan bahwa jamaah ini pemahamannya tidak lepas dari pemahaman para ulama. Kemudian poin yang keempat dari dua ayat tersebut, bahwa pertolongan Allah atau ma'iyatullah itu akan membersamai kita karena ketakwaan kita. Pertolongan Allah, kekuatan Allah itu akan hadir kepada kita itu ketika kita melahirkan ketakwaan dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan itu dimulai dari keteguhan iman, kemudian kesungguhan, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Ketika kita sudah bisa mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka insyaallah pertolongan Allah, bantuan Allah itu akan hadir pada diri kita. Seperti firman Allah, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah kaum musyrikin itu dengan berjamaah. Ini perintah Allah. Perang zaman dulu memang bertempur secara fisik, tapi kalau perang sekarang adalah perang pemikiran, perang ekonomi. Nah, sekarang terutama yang berdampak ini adalah ekonomi. Jadi kalau kita nggak berjamaah dalam hal ini, maka kita akan menjadi objek ekonomi mereka.
Kalau menjadi objek ekonomi mereka, maka kita akan disuapi oleh orang-orang kafir. Akan disuapi oleh orang-orang kafir. Mau nggak mau akhirnya kita makan. Beras disuplai sama orang mereka. Minyak disuplai oleh mereka. Bumbu-bumbu disuplai oleh mereka. Semuanya disuplai oleh mereka. Dan dari situlah ada ketergantungan kita dengan mereka, sehingga kita juga terikat dengan mereka, dan akhirnya kita mau nggak mau ikut mereka. Pemerintah yang notabene mengendalikan negara ini itu juga dikendalikan oleh oknum-oknum ekonom-ekonom yang menjadi raja khususnya di Indonesia ini. Oleh karena itu kita peperangannya sekarang seperti itu. Maka ketika kita bisa bersatu dalam hal itu, sebenarnya kita juga hakikatnya berperang melawan mereka. Kalau bisa kita punya produk sendiri, ya kalau bisa mandiri semuanya, kemudian bahkan lambat laun mereka akan punya ketergantungan dengan kita. Kemudian yang kelima, hirmatul ihtiyali ala syar' bil fatawi al batilah. Jadi kita diharamkan untuk mengamalkan fatwa-fatwa yang batil, yang mengarahkan kepada hal-hal yang haram, dan sebaliknya kita harus mengamalkan fatwa-fatwa yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keenam, tazyinul batil wa tahsin al-munkar minasyaitan. Kebatilan itu dan kemungkaran itu selalu dihiasi oleh syaitan, sehingga kalau kita lihat kebatilan itu sepertinya indah. Kalau kita lihat kemungkaran sepertinya itu indah, maka kita sepertinya tertarik untuk melakukannya. Yang ketujuh, hirmani ahlil kufri wal fisq min hidayatillahi ta'ala wa taufiqih lima huwa haqqun wa khairun halan wa ma'alan. Haramnya ahli kufur, haramnya ahli kefasikan untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang menjadi kenyataan dan baik yang kita rasakan sekarang, kemudian juga yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa petunjuk itu haram hukumnya bagi orang-orang yang kufur dan fasik. Tetapi petunjuk itu akan hadir kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan sempurna. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan diamalkan oleh anggota badan. Ketika ada orang yang iqrarun bil lisan tapi hatinya tidak tasdiq, walaupun amalnya kelihatan baik, itu berarti munafik. Ketika ada iqrarun bil lisan, hatinya membenarkan tetapi amalnya tidak sesuai dengan ikrar dan hatinya, maka itu berarti fasik. Oleh karena itu, para ikhwan sekalian, pada bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini termasuk bulan Ashhurul Hurum, mari kita perbanyak amal-amal sunnah, yang amal-amal sunnah itu punya nilai melebihi bulan-bulan di luar bulan haram. Kemudian mari kita hindari kemaksiatan sekecil apapun,
karena kemaksiatan di bulan ini akan melipat gandakan nilai dosa dibanding bulan-bulan yang lain. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.